buat teman-teman yang ada di rumah, pada sore hari ini kita akan beribadah secara online. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Engkaulah kekuatanku. Setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kebaktian kami ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan Yesus. Mari Engkau pulihkan setiap hati kami. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus, ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat memuji memuliakan Tuhan, kita angkat lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biar
memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian El Shaddai. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Puji nama Tuhan, Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan pada minggu sore ini. Tadi kita sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kita. Biarlah semuanya itu kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada minggu sore ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, biar Tuhan yang menguduskan setiap hidup kami, sehingga apa yang kami dengar, biarlah itu semua Tuhan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Dan semua itu menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, pada minggu sore ini, sesuai tema bulan ini, kita buka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Teman-teman semuanya buka Alkitab atau di handphonenya, buka Kolose ayat pasal 1 ayat yang ke-10. Sudah dapat semua ya? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore hari ini kita akan renungkan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 ini. Tentu ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Jemaat Kolose ini adalah jemaat yang sudah mengenal Tuhan. Namun Rasul Paulus sebagai gembala di sana, ya, sebagai orang yang sudah memenangkan jemaat di Kolose ini, dia ingin berkata, dia menyampaikan firman Tuhan supaya mereka tetap memelihara hidup yang layak, berkenan, dan juga di dalam pengetahuan yang benar. Nah, tentu ini firman Tuhan ini juga sama disampaikan kepada kita semua, buat teman-teman semua. Jadi selain dari hidup kita layak dan juga berkenan kepadanya, kita juga harus memiliki pengetahuan yang benar, ya. Pengetahuan itu banyak, ya. Ada, kalau mungkin teman-teman tahu, kalau di sekolah ada yang disebut ilmu sains, ilmu tentang luar angkasa, banyak sekali, ya. Tetapi ilmu atau pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang firman Allah, ya. Ya, yang pertama adalah hidupmu layak. Coba kita buka di dalam Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini adalah Rasul Paulus berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, jemaat Tuhan yang ada di Kolose, di sana di Efesus, maaf ya. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, ya. Rasul Paulus bagi dia penganiayaan karena Kristus itu adalah sebuah kebanggaan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita? Tentu kalau sebagai seorang siswa, kebanggaan yang paling utama dalam hidup kita adalah ketika kita mendapat peringkat pertama. Betul ya? Ketika kita mendapat perhatian khusus dari sekolah atau dari orang tua kita mungkin. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Lalu bagaimana ketika kita mempelajari firman Tuhan? Apakah ini sebuah kebanggaan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah ini sebuah kebanggaan? Nah, sekarang banyak loh orang yang malu ketika ditanya, apakah kamu Kristen? Gimana ya? Iya sih, papa mama saya sih Kristen, tapi saya sih masih bingung ya sebenarnya gitu. Ada orang-orang yang memang tidak berani, tidak bangga dengan identitas yang dimiliki. Jangan malu menjadi Kristen, jangan malu menjadi pengikut Kristus, ya. Mungkin kita tidak punya teman. Wah, Kak, nggak boleh dong. Nggak mungkin kita tidak bergaul dengan teman-teman. Soalnya mereka semua tidak seagama dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita. Boleh, tapi ingat firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi hati-hati. Ya, di dalam pergaulan pun Tuhan sudah mengajar kita. Tidak semua orang kita jadikan teman akrab, gitu ya, betul ya? Yang namanya teman akrab itu paling cuma ada satu atau paling enggak dua, tapi biasanya cuma satu. Teman akrab dengan teman yang baru kenal, dengan teman yang biasa-biasa saja itu dibedakan, ya. Nah, Tuhan ingin kita berteman dengan orang yang tidak seiman dengan kita itu biasa-biasa saja. Jangan sampai kita terpengaruh dengan gaya hidupnya. Jangan kita sampai terpengaruh dengan cara berpikirnya, sehingga apa? Hidup kita tidak layak. Jangan ya. Kalau memang kita harus dijauhkan karena kita orang Kristen, karena kita percaya kepada Kristus, tidak masalah. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku di penjara, tapi bagiku itu adalah sebuah kebanggaan. Teman-teman, saya mau ngajak kita, jangan malu
menyatakan Kristus di dalam hidupmu. Amin. Jangan malu ketika orang berkata engkau adalah Kristen. Jangan malu. Katakan, ya aku pengikut Kristus. Percayalah bahwa Tuhanlah yang akan melayakkan setiap kita. Di mata Tuhan kita berarti, di mata Tuhan kita sangat berharga. Jangan malu. Itu yang pertama. Ingat ya, yang pertama supaya hidup kita ini layak untuk Tuhan. Nah, yang kedua adalah berkenan kepadanya. Perhatikan di ayat yang ke-10 bagian B. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Yang kedua adalah berkenan kepada Tuhan. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Kalau kita sudah menjadi hidup yang layak di hadapan Tuhan, kita sudah tidak malu untuk mengakui Kristus, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus berkenan kepadanya. Dengan cara apa kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dengan cara hidup kudus, ya. Nah, ini sulit ya. Ketika kita berkata, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Apakah iya satu hari kita tidak melakukan dosa? Apakah iya satu hari kita tidak melanggar firman Tuhan? Bisa saja kita melanggar ya. Tapi ingat, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan hal-hal yang menentang, melawan firman Tuhan, ingatlah bahwa selalu ada di dalam hati ini yang berkata, jangan. Ingat firman Tuhan, Tuhan tidak memperbolehkan hal itu kau lakukan. Percayalah, kalau kita benar-benar hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka akan ada suara di dalam hati kita, akan ada kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Dan kalau Tuhan mengingatkan kita, jangan keraskan hatimu, jangan lawan, tapi berhentilah untuk tidak melakukan dosa tersebut. Nah, itu cara kita untuk berkenan. Firman Tuhan katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, sebagai ibadah yang sejati. Sebab itu juga kami, termasuk Rasul Paulus, termasuk saya, termasuk Bapak Gembala, dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya, kita sama-sama berusaha baik di dalam tubuh ini maupun di dalam diam di luarnya supaya kami tetap berkenan kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak yang kebal terhadap dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Ya. Kita semua bisa jatuh di dalam dosa, tapi ingat, kita punya kuasa Tuhan yang selalu melayakkan kita supaya kita selalu berkenan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu ya. Jadi maupun di dalam tubuh ini maupun di luarnya kami tetap berusaha. Kita semua tetap berusaha. Ya. Apa yang sekarang menjadi godaan teman-teman? Apa ya? Kalau sekarang ini mungkin pengaruh terhadap mungkin ini ya. Teknologi yang semakin maju mungkin. Ini pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Mungkin pengaruh positifnya adalah segala sesuatu akan menjadi mudah, ya. Kita mau pesan apapun itu segalanya mudah. Tapi ada juga hal negatifnya. Apa itu? Mungkin di dalam kita menggunakan gadget kita, ya, atau gawai, ya. Gadget yang kita gunakan sekarang ini kalau tidak sesuai dengan waktunya, itu juga akan menghabiskan waktu kita untuk hal itu. Tapi seharusnya apa? Mari kita buat waktu yang tepat. Misalnya kita atur waktu-waktu kita. Supaya apa? Ada waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Ada waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak sekali berita. Kakak percaya teman-teman semua pasti kehausan akan informasi. Ini sekarang lagi ngetren apa ya? Apa ya yang sekarang? Kita semua kehausan informasi. Tapi ingat, jangan sampai waktu kita juga termakan atau habis oleh karena hal-hal yang demikian. Tapi bagilah waktu. Kita harus bisa memanage ya.
memanage waktu kita, supaya ada waktu kita belajar, ada waktu kita main gadget, apapun lah yang kita kerjakan. Supaya apa? Supaya semuanya bisa tertata dengan baik. Sehingga kita tetap mempermuliakan Tuhan. Hidup kita tetap berkenan kepadanya. Itu yang kedua. Ingat ya, yang pertama supaya hidupmu layak, yang kedua supaya berkenan kepadanya. Yang ketiga adalah di dalam pengetahuan yang benar. Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 6. Perhatikan di ayat yang ke-6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ya. Jadi dalam Kolose pasal 1 ayat 6 ini firman Tuhan katakan supaya kita mendengar dan mengenal kasih karunia Allah. Ini ya. Jadi dalam pengetahuan yang dimaksud tadi adalah supaya kita memiliki pengetahuan tentang kasih karunia Tuhan. Ini sangat penting teman-teman ya. Kalau kita memahami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita impikan, percayalah, itu akan terwujud. Tadi ya ini ya, sore tadi keponakan saya nelpon, Om, boleh nggak saya mau ke sekolah Alkitab? Wah, saya kaget ya. Ini keponakan saya ini nakal sebenarnya. Ya nakalnya tapi tidak seperti anak-anak yang ya sampai mencuri, tidak. Tapi nakalnya ya mungkin pergaulannya ya. Lalu begitu saya dengar dia ngomong seperti itu, saya senang. Tapi saya tidak langsung respon. Saya berkata kepada dia, alasanmu apa? Kamu ingin datang ke Surabaya. Dia ingin masuk sekolah Alkitab teman-teman. Dalam hati saya, apakah anak ini memang benar-benar terpanggil? Tapi saya percaya bahwa ada kuasa yang bekerja di dalam hatinya, kemudian hatinya tergerak, ingin melayani Tuhan. Dia menyadari kasih karunia di dalam hidupnya. Mari teman-teman hargai apa yang menjadi kasih karunia di dalam hidupmu saat ini. Mungkin engkau terlahir di keluarga yang mampu, syukuri itu. Tapi bagaimana kalau keluarga yang pas-pasan, ya? Tetap bersyukur, jangan bersungut-sungut. Jangan sampai benci terhadap orang tua kita, benci terhadap gereja Tuhan, benci terhadap Tuhan hanya karena keadaan. Tapi sadarilah bahwa pengetahuan kita tentang kasih karunia Tuhan itu adalah bahwa kita hidup sampai saat ini itu semua karena Tuhan. Ini hal yang paling dasar yang harus kita ketahui. Pengetahuan-pengetahuan lainnya boleh kamu pelajari, sains semuanya silakan dipelajari. Tapi ingat, ini pelajaran yang paling dasar adalah bahwa kita hidup sampai saat ini itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sadari itu di dalam hidupmu, maka apapun yang kita impikan, apapun yang kita cita-citakan, percayalah itu pasti akan terjadi. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah hidup layak, yang kedua berkenan kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah hidup di dalam pengetahuan. Kalau kita hidup di dalam 3 hal ini, maka kita akan berani melangkah maju untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus menurut kepada jemaat di Kolose ini, supaya mereka tetap hidup layak, hidup berkenan, dan hidup di dalam pengetahuan yang benar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan teman-teman juga bisa sharing tentang pengalaman teman-teman semua, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita hingga sampai saat ini. Jangan pernah malu menyatakan Kristus dalam hidupmu, tetap hidupmu layak di dalam Tuhan, berkenan dan di dalam pengetahuan yang benar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan naikkan satu pujian.
percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Puji nama Tuhan, seperti pujian ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang selalu punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Kita percaya itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang berkenan untuk hadir dalam setiap hidup kami, dan Engkau juga Tuhan yang memberikan kami pengetahuan yang benar tentang akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan Tuhan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, Tuhan kiranya boleh diberkati, kiranya Tuhan lewat firman ini menjadi satu buah di dalam kehidupan kami, agar kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan Tuhan kami bisa kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Shalom.